Jadi suatu hari sang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Kemudian lewatlah jenazah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri sebagai bentuk penghormatan terhadap jenazah. Lalu para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, itu adalah jenazah orang Yahudi. Mengapa engkau berdiri?" Lalu sang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukankah dia juga termasuk manusia?" Maknanya, bukankah dia juga termasuk manusia yang patut untuk dihormati? Terhadap yang mati aja Rasulullah masih menghormati, apalagi yang hidup. Hal ini selaras terhadap perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, "Bila kamu bukan saudaraku dalam keimanan, maka kamu adalah saudaraku dalam kemanusiaan." So, tebarkan kasih, tebarkan cinta terhadap sesama. Jangan kaku. Hak kita untuk merasa bahwasanya kita adalah yang benar, agama kita itu yang benar, ya. Yang lain itu salah. Hak kita untuk berkeyakinan seperti itu. Tapi kita juga punya kewajiban untuk menghormati orang lain yang berbeda dengan kita sebagai manusia tentunya. Pertama aku ngejelasin tentang dosa orang yang membuli. Di akhirat nanti Rasulullah SAW pernah menjelaskan tentang orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut di hari kiamat adalah orang yang banyak amalnya, banyak pahalanya, zakat karena zakatnya, puasanya, dan sebagainya. Full, anggap aja segunung gitu pahalanya. Tapi ada masalah. Dia doyan ngatain orang, doyan bully orang, doyan ngambil haknya orang. Dan intinya ya begitu, kerjaannya nyakitin orang mulu. Maka dia akan membayar si korban pembulian tadi dengan pahalanya. Kalau semisal pahalanya habis dan dia masih punya hutang, maka dosa yang dibuli tadi itu akan diberikan kepadanya. Allahu Rabbi. Jadi pahalanya habis, tinggal minus. Auto neraka lah. Apakah dosanya hanya kepada pembuli pertama? Jawabannya enggak. Semuanya. Cuman si pengajar pertama tadi itu dosanya lebih banyak karena mengajar. Sangat banyak. Bahkan kalau ada orang meninggal, seorang muslim yang baik, ya, maksudnya dia gak aneh-aneh, bukan muslim fasik, dia alhamdulillah telah menjalankan kewajibannya, dan dia mati dalam keadaan sakit, dia mati syahid. Dia mati syahid. Balik ke dakwah lagi, hehe. So, untuk jujur, aku dulu pernah toksik banget juga mulutku. Itu gara-gara lingkunganku dan gara-gara tontonanku. Aku dulu sering banget nonton videonya Bang Reza Arab tiap hari. Sampai mulutku waktu itu beneran toksik gara-gara lingkungan dan tontonan. Akhirnya jalan yang aku tempuh waktu itu adalah aku berusaha berhenti buat nonton dan berusaha menjauh dari lingkungan yang bikin mulutku toksik itu. Aku latihan gimana caranya seorang Husain ini bisa berhenti dan mulai terbiasa ngomong sopan. Intinya aku paksain itu sekitar 1 bulan apa 2 bulan gitu. Maka yang bisa aku kasih solusi ke kamu berusaha keluar dari lingkungan yang bikin mulut kamu toksik, ya. Kamu berusaha keluar dari itu. Lalu kamu latihan menahan itu selama sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Atau kapanpun, intinya sampai kamu terbiasa. Nanti kalau kamu semisal terjerumus ke dalam lingkungan toksik, kamu bisa nahan kok, aku yakin. Ingat, lisan adalah penyebab manusia masuk neraka terbanyak. Saking banyaknya tentang fadilah salawat, aku gak bisa jelasin satu-satu karena gak cukup banget. Walaupun 1 jam gak kita cukup. Aku jelasin secara singkat. Pertama, orang terbiasa mengucapkan salawat itu hatinya pasti tenang. Aku bisa buktiin. Asalkan salawatnya itu dari hati juga. Yang kedua, salawat bisa bikin doa kita cepat terkabul. Yang ketiga, salawat bisa menghapus dosa-dosa kita. Yang keempat, setiap kita 1 kali bersalawat, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada kita 10 kali. Dan salawat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba adalah bermakna sebuah pujian, ats-tsana. Bayangin namamu disebut sama Allah Subhanahu wa taala, dipuji langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Dipuji idola aja, kebayang enggak? Keberapa ini? Orang yang paling banyak salawat adalah orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di hari akhir. Jadi perbanyak salawat. Gak usah yang terlalu panjang, cukup Allahumma shalli ala Muhammad itu udah dimasukkan ke dalam kategori salawat. Datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk ikut berperang denganmu." Rasulullah bertanya, "Apakah kamu memiliki ibu?" Dia menjawab, "Iya." Maka Rasulullah menjawab, "Berbaktilah kamu kepadanya karena sungguhnya surga berada di bawah telapak kakinya. Wanita menjadi penentu surga bagi anak." Rasulullah pun pernah menjelaskan bahwasanya barang siapa yang memiliki beberapa putri atau memiliki beberapa saudari, kemudian memuliakan mereka, menunaikan hak mereka, mendidik mereka,
bertakwa kepada Allah ketika akan memuliakan mereka, maka baginya mendapatkan surga. Wanita bisa menjadi penentu bagi seorang ayah masuk surga dan bagi seorang saudara laki-laki masuk surga. Rasulullah pun pernah menjelaskan bahwasannya seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya, menyempurnakan iman seorang laki-laki. Ibu, putri perempuan, saudari perempuan, istri bisa menjadi penentu bagi seorang laki-laki masuk surga. Begitu pula penentu neraka. Bagaimana sih baiknya seorang muslim menyikapi LGBT? Pertama, perlu kalian ketahui bahwasanya kaidah dasar dalam agama Islam tidak ada pembenaran sedikit pun terhadap LGBT. Gak ada. Dan ketika kita mengaku diri kita sebagai seorang muslim, gak ada bahasan dalam seorang muslim dibolehkan untuk pro terhadap LGBT. Mensupport, dalam bahasanya mensupport. Tapi kita juga harus sadar bahwa mereka juga harus dihargai kemanusiaannya. Mereka ada, mereka manusia, mereka kawan-kawan kita, mereka masih saudara-saudara kita. Dan kita juga bukan berada di dalam negara Islam. Dan sekalipun kita juga berada di negara Islam, tugas kita bukan mencaci, tapi mengedukasi. Ingat bahasanya, mengedukasi, bukan mencaci. Dan kalau ada orang-orang kayak mereka, jangan dihina, udah. Kalau gak ada niatan buat edukasi, ya sudah, jangan dicaci. Jangan support perilakunya, tapi respect kemanusiaannya. Aku bakalan dibilang homofobik. Satu wanita yang sebanding dengan 1000 laki-laki. Nama beliau adalah Sayyidatuna Nasibah bintu Ka'ab radhiyallahu anha, atau juga disebut sebagai Nusaybah. Julukan beliau adalah Ummu Imarah atau juga sebagai Ummu Atiyah. Rasulullah pun menjelaskan tentang kronologis kehebatan Sayyidatuna Nusaybah ini ketika perang Uhud. Jadi Rasulullah SAW bersabda, tidaklah aku menoleh kanan dan tidaklah aku menoleh kiri kecuali aku melihat kegagahan Sayyidatuna Nusaybah untuk membelaku. Jadi cerita awalnya adalah Sayyidatuna Nusaybah sebagaimana wanita-wanita muslimah lain yang ketika ada peperangan, mereka juga hadir dalam peperangan tapi tidak memegang senjata, namun menjadikan diri mereka sebagai tenaga medis. Jadi pada saat itu Sayyidatuna Nusaybah sedang menuangkan air untuk diminum oleh para lelaki yang sedang kesakitan karena terlibat perang. Namun beliau melihat banyak sekali korban-korban yang meninggal dan beliau sangat khawatir terhadap diri Rasulullah SAW. Lalu ketika melihat kejadian itu, beliau langsung berlari, membantingkan minuman tadi, lantas mengambil pedang, membuka penutupnya, lalu berangkat dalam keadaan berlari ke atas gunung Uhud. Yang dimana pada saat itu umat Islam sedang diapit oleh dua musuh-musuh daripada golongan orang-orang kafir. Diapit dari dua gunung. Beliau mencari Rasulullah SAW. Mana Rasulullah? Mana Rasulullah? Mana Rasulullah? Bahkan sekelas Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhum berkata, demi Allah aku melihat Nusaybah, kegagahan Nusaybah untuk membela Rasulullah sebagaimana induk singa yang kehilangan anaknya sedang marah. Bahkan pada saat itu sekelas sahabat besar sebagaimana Ibnu Mas'ud itu juga kewalahan untuk membentengi Rasulullah, untuk melindungi Rasulullah. Sedangkan beliau cukup seorang diri mampu untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangin 70 panglima perang meninggal di tempat. Makanya Rasulullah SAW sangat mengapresiasi tentang kegigihan, kehebatan, keberanian daripada Sayyidatuna Nusaybah radhiyallahu taala anha. Jadi perempuan itu harus tangguh juga. 5 hal yang menunjukkan bahwasanya kamu adalah muslim yang baik. Pertama, menjaga lisan kita daripada perkataan-perkataan kotor alias tidak toksik, tidak doyan ngatain orang. Yang kedua, senantiasa tersenyum di hadapan orang lain. Anggap aja kamu memang punya muka judes, muka cuek, tapi setidaknya ketika kamu bertemu sama orang, kamu bakalan tersenyum. Rasulullah SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu dihitung sebagai sedekah. Bayangin kita kelak punya pahala yang besar, banyak banget. Terus kita tanya, ini pahala apa? Ternyata itu pahala senyum. Senyumanmu. Yang ketiga, selalu positive thinking sama orang lain. Tahu gak bahwasanya ketika kita positive thinking sama orang lain, positive thinking sama keadaan, itu jauh lebih bikin tenang daripada kita selalu negative thinking. Yang keempat, suka dukanya orang lain juga menjadi suka dukanya kita. Mereka senang, kita senang, mereka bahagia, kita bahagia, mereka sedih, kita juga ikut sedih. Muslimin satu dengan lainnya bagaikan satu anggota tubuh yang tidak dapat dipisahkan. Yang kelima, dia bakalan peduli sama masyarakat sekitar, bukan tipe orang yang bodoh amat. Itu. Jadi kamu jelasin tentang ini bahwasanya kata Rasulullah itu berasal dari dua kata. Pertama Rasul, yang kedua Allah. Jadi posisi Rasul di sini adalah sebagai mudhaf, posisi Allah di sini adalah sebagai mudhafun ilaih. Untuk yang mudhafun ilaih ini posisinya selamanya menjadi majrur, kasrah. Rasulullahi, Rasulullahi, Rasulillahi.
kecuali kalau kalian bisa sukunkan kalau posisinya waqaf. Nah, sedangkan untuk yang di sini itu terserah mau rasula, mau rasuli, mau rasulu, terserah tergantung kata-kata sebelumnya. Bisa fathah, bisa kasrah, bisa dhammah. Tapi kalau bahasa Indonesia ya terserah. Tapi kalau kita gunakan bahasa Arab tergantung kata-kata sebelumnya. Bisa fathah, contohnya kita masukkan ya nida, di mana setelah ya itu pasti mansub. Kalau ada mudhaf ilaih, ya rasulallahi. Atau kita masukkan dhammah, jaa rasulullah, jadi fa'il. Kalau kita masukkan khafat, jar majrur ala rasulillah, gitu. Itu bahasa nahwu.